Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berselawat kepada Nabi. Saudaraku, ketemu lagi dalam suasana yang santai, relax, dan hari ini kita akan bahas materi tentang kaya dan sukses. Sebenarnya video kaya dan sukses ini sudah sering kita bahas, tapi hari ini kita bahas lagi. Jadi ada orang WA saya, mungkin karena telat bales, akhirnya orang tuh marah-marah, protes. Admin telat ngasih ke saya, ya intinya beban ekonomi yang berat, utang menumpuk, rumah tangga tidak karu-karuan, istrinya tidak bahagia, anaknya jadi korban, utang menumpuk, kerjaan, berbagai macam pekerjaan keras sudah dilakukan tapi nggak ningkat-ningkat ekonominya. Nah ini mewakili dan persoalan romantika hidup seperti ini pasti banyak di sekitar Anda. Ekonomi dikejar utang, hidup di kos-kosan, hidup di kontrakan gitu kan, macam-macam lah, istri anak jadi korban, bla bla. Pokoknya hidup jauh di bawah standar. Bagaimana cara melunasi hutang, bagaimana cara merubah nasib, bagaimana cara hijrah dari hidup sengsara menuju hidup bahagia kaya raya lah, ngono lah kurang lebih ini ya. Oke, hari ini kita akan bahas itu insya Allah ya. Nanti sambil dilihat video-video yang lama insya Allah. Kalau Anda sedang hidup di kos-kosan, hidup di kontrakan, Anda sedang ekonominya minus, hancur, utang, dihina orang, diremehkan orang, video ini cocok untuk Anda. Mau 20 menit, mau 30 menit, dinikmati saja. Berapa menit durasinya? 25 ya, 30 mudah-mudahan nutut ya. Nah gini saudaraku, Pertama bedakan dulu statusmu, makommu ya, antara yang masih bujang dengan yang sudah menikah dan tidak punya anak, menikah dan punya anak, rumah tinggal ikut mertua, itu semua juga mempengaruhi masalahnya ya. Terus lingkungan, pergaulan, dan pekerjaan itu mempengaruhi. Oke, masukkan dulu ini. Masukkan ya. Saya buat universal ya. Tak di samping ilmu yang sifatnya syariah, tak kasih sentilan-sentilan ilmu hidup, baik yang dialami orang lain ataupun yang saya alami. Pertama, saudaraku, kalau mau sukses, pertama, tembus batas. Tembus batas. Semua batas. Yang penting satu yang tidak boleh ditembus. Apa? Batas syariah. Batas syariat ya. Batas hukum Allah. Le halal halal, le haram haram. Nah itu gak boleh. Selain itu silahkan ditembus. Kembangkan saudaraku, kembangkan ini ya. Kalau mau sukses, kalau mau kaya, tembus semua batas. Kecuali satu, batas hukum syariat. Kalau halal halal, kalau haram haram. Jangan diabu-abukan. Paham? Pertama ini. Nah, Anda masih bingung. Maksudnya menembus batas itu yang gimana, Gus? Contoh. Mulai membaca buku-buku yang mungkin di luar akalmu. Mulai membaca buku-buku yang materinya agak berat. Saya tak sederhanakan bahasanya. Ya intinya mulai hobi membaca buku. Walaupun Anda nggak sekolah, walaupun Anda sekarang hidup di garis miskin, di bawah garis kemiskinan, udah mikir kerjaan susah, mikir kerjaan sumpek, dimakan aja susah, mana mikir anak, mikir istri, mikir bayar kos-kosan, mikir bayar kontrakan, saya mau baca buku, saya mau beli buku, gitu kan, nggak masuk akal. Tapi ini nggak ngomong akal ini, ini ngomong di luar akal. Makanya menembus batas. Langkah pertama, mulai hobi membaca buku. Mulai buku ringan,
sampai buku yang berat. Mulai harga 20.000 sampai yang harga 100.000. Beli, koleksi buku. Loh Gus, apa hubungannya? Wis toh, awakmu kan takon nang aku, Anda tanya ke saya, ya udah telan aja, lakukan. Karena ini yang aku lakukan dulu. Baca buku, terutama 2, buku agama, buku motivasi. Tak kasih referensi ya. Salah satunya bukunya Ibu Santoso. Dan buku motivasi The Power of The Power of Kaget ya, buku-buku multi level lah ya. Apalagi Skill with People ya. Itu dibaca itu. Itu namanya menembus batas. Loh, nah aku ya. Aku iki sekolah, yo. Iku gak lulus SD. Sekolahku cuma lulus kelas tamat SD, itu pun gak lulus karena aku minggat. Aku keluar dari sekolahan itu di Bangil, di desa Ketanin, Gempeng, Bangil. Iku sekolahku biyen. Oh, jenenge sekolahku biyen ya. Biyen ana kanca-kancaku Bangil nonton dongano ya, aku kok terpikir mau bikin reuni aku sama teman-teman sekolahku. Aku sekolah di Ketanin Gempeng, itu nggak lulus, kelas 5 aku seminggat. Nggak sekolah. Tapi aku menembus batas. Aku nulis buku, aku baca buku awalnya. Baca buku. Sekarang aku jadi penulis. Loh, elek ini penulis, Rek. 13 judul aku nulis. Nggak sekolah. Nggak pernah kursus, nggak pernah ngerti dunia jurnalis, nggak ngerti dunia akademis, ya, nggak ngerti disiplin pakem-pakem nulis, dunia nulis-menulis, nggak. Tapi aku nulis. Nah, salah satu ada 13 judul dan Anda bisa lihat di toko-toko buku itu ada itu. Gitu ya saudaraku ya. Nah, maksudnya apa ini? Ya jangan ditelan mentah-mentah, jangan, tapi lakukan kalau bisa. Buku-buku motivasi, rubah. Membaca buku itu memberikan asupan pikiran, saudaraku. Memberikan suplemen pikiran, memberikan vitamin pikiran. Makanya positif bukunya. Mulai habis baca buku. Jangan baca komik. Jangan baca novel-novel romantis. Buku motivasi, buku pejuang, buku jihad. Termasuk musik, mendengarkan musik. Itu Anda jangan dengarkan musik-musik yang cengeng, melankolis, galau. Jangan. Ya, bukan melarang, tapi jangan, hindari itu. Dengarkan musik-musik yang motivasi, musik-musik yang bisa membangkitkan giroh, semangat. Ya Allah, aku lagi ngomong keras titik, mulai serak ya, lorot, tulur. Nah, mulai hobi baca, menembus batas salah satunya membaca buku, walaupun gak hobi baca buku. Dengan membaca buku maka perbendaharaan pikiranmu, perbendaharaan akalmu, perbendaharaan alam bawah sadarmu, perbendaharaan kosakatamu itu akan bertambah. Dan seiring dengan waktu, intelektualitasmu, intelijensimu itu akan bertambah. Maka secara otomatis kualitas hidupmu, kualitas berpikirmu itu akan bertambah. Maka secara otomatis rezekimu akan bertambah. Gak mungkin orang yang kaya kosakata miskin, gak mungkin. Gak mungkin orang yang hobi baca buku miskin, gak mungkin. Tak cepet-cepet no yo, tak cepet-cepet no. Iki sing curhat tadi itu kalau tak lihat bahasanya, tak lihat cara nulisnya, tak lihat cara marahnya, cara curhatnya, kayaknya ya SD gak lulus lah. Gak mungkin baca buku. Tapi telanlah ini ilmu ini. Mulai sekarang baca buku. Beli buku kaya, buku sukses, buku kerejekian. Nah, diimbangi dengan buku-buku agama, hadis, Bukhari Muslim, Duratun Nasihin, ya, buku-buku gitu, Latazan, keren itu, buku-buku seperti itu. Oke, paham ya? Cek, masuk ya, pertama ya. Ini apa maksudnya menembus batas ini? Memperkaya hasanah pikiranmu dulu, memperkaya wacana dan wahana alam bawah sadarmu dulu. Nanti kalau ini sudah kena, maka otomatis gaya hidupmu berubah, gaya bicaramu berubah,
cara berpikirmu berubah. Pelan-pelan mindsetmu akan berubah. Nah, itu lewat buku. Lewat buku dan lewat lagu, lewat nyanyian. Aku tidak pernah kuliah nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aku tidak pernah. Tapi aku bisa bikin lagu. Bisa bikin lirik. Nah, itu namanya menembus batas. Paham? Bab pertama masuk, kalau mau sukses, kalau mau kaya, menembus batas, salah satunya baca buku. Gak lulus SD, baca buku. Gak hobi baca, paksa. Uang beli rokok, belikan buku. Ya. Uang dipakai halal yang remeh-temeh, belikan buku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menembus batas itu, yang kedua, totalitas. Totalitas dalam hal apapun dan jangan takut bangkrut. Contoh ini, aku apapun totalitas, saudaraku. Kerja apa itu, aku ikut orang, aku totalitas. Demi Allah aku pernah ikut orang. 10 tahun lebih aku ikut orang. Ya, ikut tuh orang jualan jamu, jadi combenya, jadi ornaknya, jadi jontrotnya, jadi pemain akrobatnya. Buka baju, disembur, diludahi, tidur di mobilnya, sehari nggak dikasih makan, tidur di terasnya. Demi Allah ini. Walaupun tidur di hotel, orangnya tidur di kamar, aku tidur di terasnya. Aku tidur di garasi mobilnya, bagasi mobilnya. Aku pernah. Itu aku lakukan bertahun-tahun. Dan itu aku lakukan dengan totalitas. Makanya lek kerja itu rek, ojo mikir kaya. Kaya itu nanti otomatis. Sing penting mau lho rek, sing penting niatmu dhisik, sing penting semangatmu, etos kerjamu dulu. Aku ikut dagang obat, dagang jamu itu berapa orang yang tak ikuti. Nah, cuman maaf ya, tanda petik ya, ada yang sampai sekarang guruku itu tetap jadi dagang jamu, tetap dagang obat ya. Karena beliau nggak tahu ini takdir atau makom, beliau nggak mau baca buku. Nah, itu bedanya. Sementara aku baca buku, aku terima informasi lain gitu loh, maksudnya dunia ini luas menurut karpe ya, wes kembang no. Oke. Kemudian totalitas, maksudnya totalitas itu nggak masalah kamu pembantu, nggak masalah kamu ikut orang, yang penting totalitas, karena itu akan diakumulasi rek. Penderitaanmu, kesengsaraanmu ketika ikut orang, mengabdi kepada orang, itu lakukan dengan totalitas dan ikhlas. Itu akan diakumulasi sama Allah. Nanti akan dicorong itu, ditabung sama Allah, dan nanti akan tiba saatnya akan diberikan kepadamu. Nah, totalitas dalam hal sikap, totalitas dalam hal mental. Kembang norek ya, Kak Popo masih gak loading saiki. Contoh, aku pernah di multi level. Aku pernah di MLM. MLM itu kan karir berjenjang. Yang paling rendah 3%. Manager, Safir Manager, Ruby Manager, Emerald Manager, Diamond Manager, Crown Ambassador. Ini setiap multi level beda-beda rek. Anu nih level lagi ya. Nah, aku pernah di multi level. Walaupun peringkatku masih manajer, di peringkat masih manajer nih. Manajer itu penghasilan nggak tentu. Walaupun secara slip gaji 8 juta, tapi prakteknya belum tentu. Kadang 2 juta, kadang 3 juta. Aku pernah peringkat manajer, peringkatnya, pinnya itu manajer, tapi mentalku emerald, mentalku diamond. Bahkan bisa mengalahkan mentalnya yang emerald asli, diamond asli. Total. Ini maksudnya rek, tak jelas no ya. Aku pernah kerja, jadi aku apapun yang tak lakukan, aku totalitas. Kerja di multi level, bonus masih 2 juta. Itu sebulan sekali aku bikin jas. Bikin jas 1,5 juta sebulan sekali. Gendeng. Padahal bonus masih 2 juta. Bonus 2 juta, bikin jas tiap bulan. Karena aku bangun postur. Boleh peringkat manajer, boleh penghasilan 2 juta, tapi jangan kalahkan mentalku.
Pertama ya. Kedua, bonus 2 juta, bonus 3 juta. Aku sudah melanglang buana ke Malaysia, Kuala Lumpur, Muar, Johor, bahkan Sabah. Allah ya Karim. Padahal penghasilan baru 2-3 juta ini. Baru 2 juta atau 3 juta. Tapi sudah melanglang ke Malaysia. Berapa tiket Malaysianya itu? Jadi kalau teman-teman multi level itu yang dulu pernah sama saya itu, pangkatnya manajer, tapi cara berpikirnya, cara ngomongnya, sepak terjangnya itu ngalang-ngalai diamond. Manajer tapi sudah jadi pembicara nasional. Kok bisa begitu? Totalitas. Manajer tapi sudah menjadi pembicara internasional. Demi Allah ini. Peringkat emerald, aku sudah jadi pembicara internasional di Malaysia sana. Malaysia, Muar, mana itu? Ada itu di pertengahan antara Malaysia dan Johor itu. Astagfirullah Pak. Aku jadi pembicara itu. Kalau nggak salah masih ada di YouTube itu. Bayang norek, penghasilan 3 juta udah keliling ke luar negeri. Itu namanya gendeng. Itu namanya edan. Itu namanya menembus batas. Wes kembang no yo, cekak susu ya. Berapa menit? 16. Oh sudah 16 menit. Tapi asik lah ngobrol gini kira. Sampai di sini ada yang sudah ditangkap belum? Totalitas. Gak popo rek gak popo ekonomimu kiri sementara, tapi mentalmu gak kiri ngono lho. Cara berpikirmu gak kiri itu lho rek. Bonus 2 juta tekan Malaysia. Wis ya. Nah, jadi mulai sekarang upgrade dulu cara berpikirmu. Gak mungkin lah. Antum mau berapa? Ayo tarik ke sini. Anda mau penghasilan 50 juta per bulan. Tapi mentalmu mental 2 juta. Gak mampu rek. Ini handphone, umpama handphone. Handphonemu Nokia 3310. RAM-nya terbatas, memorinya terbatas, aplikasinya terbatas. Tapi kamu download video MP3 nggak bisa. Paham? Nah, memori pikiranmu terbatas, kosakata bahasamu terbatas, mentalmu terbatas. Nokia lah ya. Tapi kamu mengharap penghasilan 50 juta. Kan impossible. Dari mana? Penghasilan itu bisa datang sesuai dengan kadar cara berpikirmu. Oke, sampai di sini paham? Jadi dirubah dulu caranya, ya, menembus batas. Terus itu nanti kalau menembus batas ini sudah kena semua nanti teman. Mentalmu kena, ya bener, mentalmu akan sembuh. Dari mental pecundang berubah jadi mental pejuang. Itu dengan baca buku ini, ya, dengan bergaul ya, baca buku, dengarkan lagu, terus totalitas, kemudian mulai memilih teman. Jadi kalau Anda mau sukses, jangan milih teman yang cangkruan di pos kamling main domino, main remik di pos kamling, kalau kalah dicepit kupingnya itu. Kalau kamu mau penghasilan 50 juta sebulan, jangan bergaul sama orang-orang itu. Ya, kembangkan ya, bukan berarti menghina mereka, bukan. Gitu ya. Oke. Catur misalkan, catur. Aku nggak pernah kuliah catur. Tapi begitu aku mengenal dunia catur, aku totalitas. Totalitas aku, bahkan aku pernah jadi pedagang problem catur 3 langkah mati. Keliling Indonesia modal papan catur. Jadi naik bis, kulitan ada warung, kok banyak caturnya, berhenti aku. Saking senengnya. Padahal aku naik bis itu dari Probolinggo ke Surabaya. Di Pasuruan, enak-enak ngelamun, dulu ada warung main catur, mandek aku. Stop. Beli karcis Probolinggo Pasuruan, Probolinggo Surabaya. Di Pasuruan kelihatan orang main catur, turun. Saking senengnya main catur. Begitu main catur tak ajak main problem catur 3 langkah. Aku dengan problem catur 3 langkah mati itu aku bisa bangun rumah itu di Keraksan itu. Bisa satu problem itu pernah jadi TV 14 in zaman semono, satu problem. Totalitas. Jadi apapun yang kamu lakukan sekarang,
jual nasi goreng, jual roti bakar, jual es krim, jual soto, apapun yang kamu jual, lakukan dengan totalitas, diimbangi dengan terus ditambah vitamin jiwanya, suplemen pikirannya, baca buku positif, buku agama, dengarkan musik-musik yang motivasi, maka otomatis nanti alam akan membantu itu, Allah akan membantu. Apalagi ya, jadi yang tadi nanya ke saya itu lebih ke arah amalan. Amalan apa supaya soge? Gak ono amalan itu. Nanti saya jelaskan. Jangan ditelan mentah-mentah. Amalan itu nanti itu jadi satu sistem yang ikut membantu. Tapi sementara ini dulu lakukan. Menembus batas. Wes, selesai ya? Oke, plek. Ada yang tak ingat gak ya? Oke, mumpung aku ingat. Sudah. Nah, terus yang kemudian selanjutnya apa? Membuka luas, membuka lebar-lebar pintu hati, pintu pikiran, pintu hati terhadap semua informasi. Informasi yang mengandung bisnis. Tampung KB. Jangan, aduh, bukan nasibku, bukan takdirku. Jangan, tampung. Kalau ada orang ngajak bisnis, tampung. Ayo bisnis apa? Iki. Jangan nolak-nolak informasi. Masukkan ini, camkan ini. Kiri itu nggak usah nolak-nolak informasi. Nggak usah nolak presentasi. Jadi kalau ada orang presentasi nawari bisnis, terima dulu, jangan ditolak dulu. Jangan negatif dulu. Walaupun nanti pada akhirnya kamu nggak ikut, nggak join, nggak gabung, minimal belajar menghormati orang lain gitu, menghargai presentasi orang lain. Itu akan diakumulasi oleh alam. Belum apa-apa sudah negatif. Gak iso aku, duduk nasibku, duduk takdirku. Yang menentukan nasib takdir itu siapa? Oke ya, luas ya. Jadi buka lebar-lebar pikiranmu, terima informasi. Di samping mencari informasi, terima informasi, semua ditampung. Nah, dari situlah akan lahir sel-sel di dalam otakmu nanti. Akan lahir sel-sel ide, sel-sel imajinasi, sel-sel apa? Sel-sel revolusioner. Jadi Anda akan menciptakan ide-ide yang sepele, tapi itu akan menjadi bom menuju kesuksesanmu. Betapa banyak orang-orang yang awalnya iseng-iseng sukses. Kaos Dagadu Jogja itu hanya kumpulan anak muda yang iseng-iseng sekarang jadi miliarder. Kebab Turki itu hanya kumpulan anak-anak yang iseng-iseng, orang-orang sekarang sukses. Franchise. Masya Allah. Ini kalau tak kembangkan luar biasa ini. Tampung semua informasi yo, ojo sekali-sekali kon negatif. Alah. Wes apa mana yang saya tak iling-iling ya. Makanya apapun tak lakukan, walaupun itu nggak di luar kemampuanku. Properti, bikin perumahan-perumahan, terus properti syariah, anti riba, tak kerjakan. Ya bikin warung, bikin rumah makan, bikin kos-kosan, tak kerjakan. Nah sekarang aku lagi bangun perusahaan kopi, Robusta Coffee Cak Nur 212, Green Coffee Gus Nur 212. Ini akan didistribusikan di seluruh Indonesia dan luar negeri, resmi. Ada badan POM-nya, ada sudah sertifikasi halal, ada pabriknya, langsung dari kebun. Jadi pengusaha kopi. Nah nanti ya, oke, jadi gak usah telan mentah-mentah saudaraku. Pokoknya ditelan dulu lah. Oke, sekarang masuk ke bab yang berikutnya. Kalau mau sukses, kalau mau kaya, ya. Ini saya singkat aja lah, 5 menit ya. Ya, Anda harus